Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Bunda Nova di Sentra Sains. Kali ini Bunda Nova akan melanjutkan subtema minggu lalu, yaitu organ tubuh. Nah, waktu minggu kemarin teman-teman sudah diberitahu tentang subtema organ tubuh oleh Bunda Ami. Bunda Ami menjelaskan tentang apa? Otak, terus jantung, ada hati, dan paru-paru. Teman-teman sudah kenal kan apa fungsi dari otak, jantung, hati, dan juga paru-paru di minggu lalu? Nah, untuk minggu ini Bunda Nova akan menjelaskan tentang fungsi dari organ tubuh seperti lambung, usus, dan semua di bagian perut, yaitu proses pencernaan. Bagaimana proses pencernaan dan seperti apa proses pencernaan? Nanti teman-teman bisa simak ya dan dengarkan baik-baik. Sebelum itu, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, membaca doa bersama-sama. Sikap doanya bagaimana? Tangan di depan dada. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, setelah itu biar tambah semangat, yuk kita tepuk dulu. Jangan sampai lupa ya tepukannya. Tepuk semangat. 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 Tepuk Aulia. A U L I A. Aulia. Aulia. Yes. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah semangat belum? Kalau belum semangat, teman-teman boleh melakukan tepuk paut. Masih ingat tidak dengan tepuk paut? Tepuk paut. Sehat, cerdas, ceria. Oke, sekarang teman-teman bisa simak bagaimana proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Dari mulai kita makan, memasukkan makanan dalam mulut, kemudian makanannya dicerna, turun ke bawah dicerna oleh lambung kita, dan proses selanjutnya yaitu ada di dalam usus. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video berikut ini ya. Yuk simak baik-baik video satu ini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan.
karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyimak video tadi? Teman-teman sudah tahu kan bagaimana proses pencernaan terjadi di dalam perut kita? Maka dari itu, teman-teman harus menjaga makanan yang teman-teman makan. Teman-teman harus makan makanan yang sehat dan bergizi supaya organ yang ada di dalam tubuh kita menjadi sehat dan teman-teman kuat. Kalau tubuh kita sehat dan kuat, kita menjadi cerdas. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan bermain fun science. Fun science tersebut ada dua permainan. Apa saja ya permainannya dan apa saja bahan-bahan yang kita perlukan? Yuk kita lihat. Nah, fun science kali ini kita melakukan permainan seperti ini. Nih, lihat bahan-bahan yang kita perlukan yaitu yang ada di rumah saja ya. Seperti nih ada kertas HVS seperti ini. Kemudian kita perlu spidol. Lalu ada sedotan yang satu saja sedotannya, kemudian kita potong menjadi 4. 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita perlu ini. Ini adalah ring yang ada di dalam botol bekas. Yang ada di luar botol bekas ya.
teman-teman bisa cari botol bekas, lalu diambil ringnya ini. Kemudian ada benang atau tali apapun yang ada di rumah ya, bisa dipakai. Kemudian talinya diikatkan. Ada 4 tali yang harus kita ikatkan. 1 di sini, kemudian 2, 3, dan 4. Setelah diikat benang atau talinya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Kalau teman-teman tadi melihat video proses pencernaan, pasti teman-teman bisa tahu. Ini adalah gambar dari usus. Nah, sedotan yang tadi setelah digunting menjadi 4 bagian, teman-teman bisa tempel di ujung dari kardus ini ya. Ini adalah kardus bekas. Ditempel di bagian ujung-ujungnya, bisa menggunakan lem atau menggunakan selotip. Setelah itu kita perlu kelereng atau bola kecil. Kalau tidak ada kelereng boleh digunakan. Nah, kelerengnya kita letakkan di sini. Dan seperti apa permainannya? Yuk kita mainkan. Nanti teman-teman bisa mainkan bersama orang tua, bersama bunda, bersama ayah, atau kakak di rumah. Nih, begini cara mainnya teman-teman. Nah, ini kita akan menggiringnya sampai melalui usus ini ke bawah. Yuk, pelan-pelan ya. Kita harus bisa bekerja sama supaya kelerengnya bisa sampai ke bawah teman-teman. Nah, pelan-pelan ya. Nah, pelan-pelan. Iya. Harus konsentrasi dan kerjasama dengan timnya ya. Nah, terus sampai melewati lubang yang bagian bawah. Ya. Terus ditarik sini, sebelah sini ya. Nah, sudah sampai di bagian bawah teman-teman. Nah, seperti itu cara mainnya. Asik kan? Pasti seru bermain bersama bunda atau ayah di rumah. Nah, setelah itu ada satu lagi permainannya. Nah, itu namanya gambar ajaib. Nah, permainan yang kedua yaitu namanya permainan gambar ajaib. Seperti apa ya permainan gambar ajaib? Penasaran kan? Enggak. Yuk kita lihat. Ada kertas, lalu teman-teman bisa menggambarnya menggunakan spidol atau krayon boleh. Warnanya terserah teman-teman ya. Kalau teman-teman suka warna biru boleh. Kita gambar orang. Ada kepalanya. Nah, gambar orang seperti ini ya teman-teman. Lalu gambar tangannya. Nah, jangan lupa kasih mata, hidung, dan mulut. Nah, setelah teman-teman menggambar orang seperti ini, yang kita perlukan adalah ada gelas. Gelasnya harus yang bening ya. Kemudian ada air. Nah, gambarnya teman-teman bisa letakkan di tembok seperti ini. Lalu gelasnya di depannya. Nah, setelah itu gelasnya yang kosong kita isi dengan air teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Gambar sebelumnya seperti ini ya teman-teman. Iya. Nah, bagaimana setelah gelasnya kita isi air? Apakah gambarnya akan tetap seperti itu atau berubah? Iya. Yuk kita perhatikan.
Nah, apa yang terjadi teman-teman? Berubah tidak gambarnya? Berubah. Coba kita lihat lagi. Ini sebelumnya seperti ini. Kemudian kita geser lagi. Kita lihat dari. Nah, Tok, tok, tok. berubah kan teman-teman? Ajaib tidak? Nah, makanya namanya adalah gambar ajaib. Karena bisa berubah teman-teman. Kenapa bisa seperti itu ya? Itu namanya pembiasan cahaya teman-teman. Karena tadi kan gelasnya masih kosong, tidak diisi air. Setelah diisi air, arah tangan dan tangannya berubah. Yang tadinya seperti ini berubah menjadi seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman setelah melakukan permainan yang menyenangkan seperti tadi? Senang tidak teman-teman? Penasaran tidak untuk melakukannya di rumah? Dicoba di rumah ya bersama ayah atau bunda. Senang tidak bermain bersama Bunda Nova? Nah, kita bisa bermain lagi di minggu berikutnya ya bersama Bunda di Sentra Sains. Nah, sekarang setelah kita belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Yuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, sudah selesai Bunda memberikan permainan dan juga penjelasan tentang organ tubuh ya. Teman-teman bisa melihat dan mencoba permainan yang tadi di rumah ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu bersama Bunda Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.